membahas tentang notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan pencacahan. Nah, untuk hari ini mari kita lihat yang pertama ada notasi faktorial. Notasi faktorial merupakan notasi operasi hitung yang ditandai dengan tanda seru, jadi lambangnya pakai tanda seru. Notasi ini menandakan bahwa perhitungan yang harus dilakukan adalah mengalihkan semua bilangan asli dari bilangan paling besar sampai dengan bilangan 1. Bilangan di depan notasi faktorial adalah bilangan tertingginya, misalkan pada notasi 3 tanda seru. Ini kita baca sebagai 3 faktorial. Cara menghitungnya adalah mengalihkan bilangan tertingginya, yaitu 3 sampai dengan bilangan 1. Hasilnya adalah 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1, atau kita peroleh hasil 6. Nah, inilah disebut sebagai notasi faktorial. Secara umum, notasi faktorial disimbolkan dengan n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya. Contoh kita lihat. Di sini ada 5 faktorial, berarti menghitungnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Begitu juga dengan 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Begitupun selanjutnya. Contoh lagi, misalkan kalau ada bentuk pembagian seperti nomor 3 seperti ini. 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, ini bisa kita tulis 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau bisa ditulis 4 sampai 4 faktorial dicoret, ini dicoret, maka hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Itu adalah contoh dari notasi faktorial. Nah, notasi faktorial ini sangat kita perlukan nanti ketika kita mempelajari yang ini, permutasi dan kombinasi. Kita awali dulu dari definisi permutasi. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Perhatikan yang saya tandai, memperhatikan urutan, itu adalah permutasi. Rumus permutasi R unsur dari N unsur adalah, nah ini bisa ditulis NPR. Artinya permutasi R unsur dari N unsur. Jadi penulisannya bisa NPR di sini, kemudian ada juga yang tulisannya N-nya di atas ini, P, NR, tapi biasanya kita pakai salah satu aja, kita pakai ini. Rumusnya adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, seperti apa sih contoh permutasi itu? Kita lihat contoh 1. Suatu sekolah akan memilih pengurus OSIS yang terdiri atas ketua dan wakil ketua. Jika tersedia 6 orang calon, banyak cara memilih pengurus OSIS adalah, nah, pertama kita tentukan N-nya dulu. N itu adalah orang yang tersedia, di sini ada 6 calon, berarti N-nya 6, kemudian R ini adalah yang dipilih, dia akan memilih ketua dan wakil ketua, berarti ada 2, nah ini diperoleh dari ketua dan wakil ketua. Jadi, banyak cara memilih pengurus OSIS adalah, di sini, 6P2, 6-nya dari adalah N, 2-nya adalah R. Berapa kalau kita masukkan di rumus? 6 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini kenapa kok nggak disampaikan dengan 1? Karena di sini ada bawahnya 2 faktorial, berarti langsung bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hasil terakhir adalah 360. Nah, ini adalah hasil cara memilih pengurus OSIS yang tersedia 6 calon, dipilih ketua dan wakil ketua. Ini memperhatikan urutan karena apa? Misalkan wakilnya A, ketuanya A, wakilnya B. Itu berbeda kalau wakilnya A, ketuanya B. Jadi memperhatikan urutan karena orangnya berbeda. Kemudian lihat contoh yang kedua. Banyak cara menyusun huruf berbeda yang dapat dibuat dari kata matematika adalah, nah, untuk menyelesaikannya kita lihat dulu semua hurufnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlah huruf ada 10. Kemudian huruf yang sama adalah
Di sini A-nya ada 3, tulis A sama dengan 3. M-nya ada 2, berarti M sama dengan 2. T-nya kita lihat ada 2 juga, berarti T sama dengan 2. Kemudian E-nya kenapa nggak ditulis? Karena E-nya cuma ada 1, jadi yang hurufnya ada 1 itu nggak usah ditulis. Cari aja huruf yang jumlahnya lebih dari 1. Maka banyak susunan berbedanya seperti apa? Jumlah hurufnya 10 faktorial per masing-masing yang di sini tadi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi di sini A-nya ada 3, 3 faktorial, M-nya ada 2, 2 faktorial, T-nya ada 2, 2 faktorial. Kita jabarkan 10 faktorial itu bisa tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini menulisnya boleh terbalik. Di sini kenapa kok sampai 3 faktorial? Karena di bawahnya ada 3 faktorial, tinggal kita coret saja. Berarti 2 faktorialnya kita jabarkan 1 kali 2 atau 2 kali 1 kali 2 faktorial lagi 1 kali 2. Maka hasilnya adalah 151.200 kata. Nah, ini adalah bentuk permutasi. Kenapa rumusnya tidak sama dengan yang tadi? Karena permutasi itu ada bermacam-macam jenis. Kalau menyusun huruf, kita memakai yang seperti ini tadi. Nah, ini yang ke contoh ketiga. 4 siswa dan 2 siswi akan duduk berdampingan. Apabila siswi selalu duduk paling pinggir, banyak susunan cara mereka duduk adalah di sini ada 4 laki-laki, berarti laki-lakinya di tengah. Siswi berarti perempuannya di pinggir. Maka banyaknya susunan dari mereka duduk. Jadi kalau disusun seperti ini. P, L, 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 L. Nah, pokoknya yang di pinggir ini adalah perempuan. Karena banyak perempuan ada 2 dan laki-laki 4, maka hasilnya adalah 2 faktorial dari 2 perempuan tadi kali 4 faktorial dari 4 laki-laki. Maka hasilnya adalah 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 48 cara. Nah, bisa dipahami ya. Contoh yang keempat, ini berbeda lagi. Dari angka-angka 0 sampai dengan 9 dan huruf A, I, U, E, O akan dibuat plat nomor suatu daerah yang terdiri dari 3 angka di depan dan 2 huruf di belakang. Dengan tidak ada angka dan huruf yang berulang, banyak plat nomor yang dibuat adalah, kita data dulu, angkanya dari 0 sampai 9, ini berarti ada 10 angka. Hurufnya ada huruf A, I, U, E, O. Kemudian akan dibuat plat nomor 3 angka di depan, 2 huruf di belakang, di mana angkanya tidak boleh berulang. Maka kita buat kotak. Di sini kotaknya ada 5. Yang 3 bagian depan ini adalah untuk angka, yang 2 bagian belakang ini adalah untuk huruf. Sekarang kita lihat, tadi yang di depan kan angka, angkanya ada 10, maka tulis di sini ada 10. Karena tidak boleh berulang, maka kotak di belakangnya tinggal berkurang 1. Berarti 10 kurang 9 dikurang 10 dikurang 1, 9 dikurang 1 lagi, 8. Berarti 10 kali 9 kali 8. Nah, kemudian hurufnya. Hurufnya di sini ada A, I, U, E, O. Berarti ada 5. Karena tidak boleh berulang juga, maka tinggal kita kurang 1 lagi. Berarti 5, 4. Jadi, banyak plat yang dapat dibuat adalah tinggal mengalihkan. 10 kali 9 kali 8 kali 5 kali 4 ada 14.400 cara. Nah, itu adalah contoh dari penyusunan huruf dan angka. Kita masuk ke kombinasi. Kalau permutasi tadi memperhatikan urutan, maka kombinasi adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Jadi perbedaannya, permutasi tadi memperhatikan urutan, tapi kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Rumus kombinasi adalah NCR. Rumusnya itu hampir mirip. Kalau permutasi tadi pakai huruf P, tetapi kalau kombinasi pakai huruf C atau bisa juga pakai huruf K. Kita gunakan yang huruf C saja. Sama dengan rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial kali N kurang R faktorial. Ini bisa menulisnya bisa terbalik ya. N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial, sama saja. Untuk memahami, kita lihat contoh di bawah ini.
Dari 9 siswa berprestasi akan dibuat tim yang terdiri dari 3 orang untuk mengikuti suatu lomba. Banyak kemungkinan susunan tim yang dapat disusun adalah, nah kita lihat di sini totalnya ada 9 siswa. Akan dipilih 3 orang. Nah, memilihnya ini secara acak, tidak memperhatikan urutan, maka kita pakainya kombinasi. Berarti 9C3 sama dengan kita masukkan rumus 9 faktorial per 9 kurang 3 faktorial dikali yang belakang 3 faktorial. Sesuai rumus yang tadi. Kalau kita hitung 9 faktorial per 9 kurang 3 berarti 6 faktorial kali 3 faktorial tetap. Kita jabarkan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kenapa sampai 6 faktorial? Karena ini dibagi, di bawahnya ada 6 faktorial. Berarti kita coret aja. Kali 3 faktorialnya berarti 3 kali 2 kali 1. 9 kali 8 kali 7 berarti 504 per 3 kali 2, 6. Maka hasilnya adalah 84 cara. Berarti banyak kemungkinan susunan tim yang dapat disusun ada 80 cara atau 84 susunan. Nah, bisa kalian pelajari lagi. Kalau ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan ke ibu, bisa lewat WA atau di komentar GC.